pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita saat ini siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Kita mau berikan pujian kita, sembah kita, waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Kami
sembah kami, waktu kami Tuhan, pikiran kami hanya pada Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Kau melihat setiap kami, apapun yang kami bawa Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan, Engkau tahu dan Engkau melihat. Kami percaya Tuhan, ibadah ini akan memberikan sesuatu yang baru Tuhan di setiap hidup kami Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan, yang miskin akan Engkau berkaya. Semuanya akan diperbaharui di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya berkat-Mu telah Engkau curahkan, telah Engkau sediakan buat setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang gak berkenan di hadapan Engkau, kalau ada kuasa-kuasa yang akan mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan, kami bersatu hati mengusirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis dihancurkan, dibantahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Biarkan urapan-Mu tercurah Tuhan buat setiap kami, baik yang melayani Engkau, baik setiap kami yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mempersembahkan yang terbaik. Haleluya, amin. Saya sapa sekali lagi, selamat pagi. Shalom. Boleh saya lihat senyumnya dulu? Sudah siap bersuka cita di dalam Tuhan? Siap? Yang sudah siap boleh lambaikan tangannya dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling baik. Haleluya.
Saya yakin dan percaya saat ini Bapak Ibu yang ada di tempat ini mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, mengalami kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Saya yakin sampai detik ini kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan waktu kita, apa yang ada pada kita, kita mau berikan buat Tuhan. Seperti wanita berapimu,
kami boleh datang ke tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian, buat VL, buat singer, buat tim musik semuanya yang sudah menghadirkan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Tuhan sudah memberkati kami semua, dan kami pulang bersama dengan kasih setia Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya ibadah ini diberkati Tuhan. Sama-sama katakan dengan percaya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu, saudara semuanya yang sudah ditetapkan Tuhan untuk terus setia melayani Tuhan sampai dengan akhir dari hidup kita. Ini bukan karena kekuatan atau kemampuan kita, tapi saya percaya semuanya karena anugerah Tuhan yang sudah bekerja dalam hidup kita. Dia yang kaya sudah rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia yang mulia sudah rela menjadi hina supaya kita yang hina ini menjadi mulia. Saya percaya kesetiaan Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita, asalkan kita tetap setia hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, terus kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita, Dia yang juga akan mengakhiri sampai dengan sempurnanya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini, dan terima kasih buat kesempatan saya dan Ibu Gembala boleh diberi kesempatan untuk datang kembali ke tempat ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan dengan hormat saya mohon jemaat yang dikasih Tuhan, kita sama-sama berdiri untuk membaca ayat mas yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya Fatsal 30 ayat yang ke-15. Dengan hormat mari kita membaca kitab Nabi Yesaya Fatsal 30 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Di sini dikatakan, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetap tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Tenang adalah bagian dari buah Roh Kudus yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Tetap tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Dan di sini dikatakan kalau kita tetap tinggal tenang, Bapak Ibu Saudara, tetap tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Dan ini iblis tidak senang untuk kita tenang. Iblis tidak senang untuk kita tetap tinggal dalam percaya. Sebab memang di sini dikatakan tetapi kamu enggan. Ini bagi bangsa Israel saat itu. Iblis tidak suka kalau kita tenang, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena apa? Kalau kita tenang, di sini dikatakan kita tetap tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Jadi kita tetap kuat kalau kita tetap tenang dan percaya. Tapi iblis tidak suka itu. Dia berusaha berbagai macam cara untuk mengkacaukan pikiran kita, menaburkan benih-benih dalam hati kita, benih-benih yang bukan berasal dari firman Tuhan, sehingga kita merasa selalu disibukkan oleh perkara-perkara yang berasal dari diri kita sendiri. Sekali lagi, iblis tidak suka Bapak Ibu untuk kita tetap tinggal tenang. Sebab dikatakan tetap tinggal tenang dan percaya,
Di situ terletak kekuatan kita. Itu sekali lagi saya katakan, iblis tidak suka. Dia berusaha selalu untuk mengkacaukan pikiran kita, hati kita dengan kesibukan-kesibukan sehari-hari. Tetapi saya percaya jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini, sekali Tuhan sudah pilih, tidak seorang pun yang dapat bisa menggoyahkan. Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak seorang pun dapat menutupnya. Dia yang sudah mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan. Itu janji Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita tetap tinggal tenang dan percaya, sebab di situlah letak kekuatanmu. Tapi sekali lagi iblis tidak suka. Sebab itu dia selalu berusaha untuk menyesatkan kita. Yang kita baca dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 19 ayat yang kedua. Dalam Amsal 19 ayat yang kedua, di sini dikatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Iblis berusaha untuk kita ini salah langkah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tergesa-gesa dalam mengambil satu tindakan dalam kesibukan. Saya katakan tadi, iblis tidak suka untuk kita ini tenang dan percaya. Jadi tenang dan percaya, penguasaan diri, berserah kepada Tuhan, itu adalah salah satu bagian dari supaya kita ini tetap kuat tinggal dalam Tuhan. Tapi iblis tidak suka. Dia selalu membuat orang untuk tergesa-gesa, cepat mengambil keputusan sehingga kita salah langkah. Kalau kita salah langkah dalam satu permainan, mungkin kita kalah, hanya kalah saja. Tapi kalau kita salah langkah dalam mengambil satu keputusan dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam hidup kerohanian, kita salah mengambil langkah, itu tidak semudah itu. Sebab itu kita perlu Tuhan, kita perlu selalu untuk tetap tinggal tenang. Sebab untuk tenang memang agak sulit Bapak Ibu, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesibukan, hari-hari yang penuh dengan pergumulan dalam kehidupan ini. Sehingga untuk kita tetap tinggal tenang dan percaya itu menjadi satu kesulitan bagi kita orang yang percaya. Tapi saya percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran hidup ini, Tuhan ajarkan pada pagi hari ini supaya kita tetap tenang dan percaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya boleh lihat kisah dari Marta dan Maryam. Maryam duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-40, saya memberikan contoh. Di sini dikatakan dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-40, dikatakan di sini. Kan dikatakan tadi bahwa iblis selalu mau membuat supaya kita ini kacau pikiran kita, dibuat sibuk selalu. Di sini ada satu contoh Bapak Ibu, Marta dan Maryam. Maryam duduk tenang di bawah kaki Tuhan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi contoh di sini adalah Marta sibuk sekali. Sebab itu saya katakan tadi, iblis selalu membuat pikiran kita kacau, membuat kegiatan-kegiatan hidup kita menjadi satu kehidupan yang mencerminkan untuk tidak percaya. Di sini kesibukan Marta, dia sibuk sekali melayani Tuhan. Itu menggambarkan bahwa Marta
disibukkan dengan perkara-perkara yang bukan berasal dari Tuhan. Tapi Maryam duduk tenang diam di bawah kaki Tuhan, sehingga dia dikatakan tidak akan ada yang bisa diambil, dan Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang sudah menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebab kalau saya ingat kenapa iblis tidak suka kita tenang dan percaya dan kita kuat. Sebab kalau kita tenang dan percaya dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, itu adalah satu cara Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita. Kalau kita tetap tenang dan percaya, dalam percaya tenang, serta nanti ada satu hati yang selalu berserah kepada Tuhan, di situ tuntunan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita kacau, kita dibuat sibuk oleh iblis sehingga kita mengambil langkah yang salah, kita tidak dituntun oleh Tuhan, kita tidak dipimpin oleh Tuhan. Sebab dengan kita tenang dan percaya, kita dituntun oleh Tuhan. Roh Kudus yang tinggal dalam kita akan menuntun langkah hidup kita, sehingga apapun persoalan yang sedang kita hadapi, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan mengajarkan supaya kita tetap tinggal tenang dan percaya, sebab disitulah letak kekuatannya. Kalau saya teringat juga dalam Injil Yahya pasal 2 ayat 3, Yesus dihadapkan pada satu persoalan, di mana dia diundang di perjamuan kawin dan kehabisan air anggur. Itu satu keadaan yang panik, Bapak Ibu kasih. Satu kondisi yang sulit, kehabisan air anggur. Dia seharusnya harus mengambil keputusan yang cepat, tapi Yesus tidak mau. Apa hubungannya kamu dan aku? Waktuku belum sampai. Jadi kesibukan Marta dan kesibukan dan persoalan yang sedang dihadapi Yesus adalah satu hal yang berbeda. Di satu sisi Marta sibuk karena dia khawatir, karena dia tidak percaya. Di satu sisi Tuhan Yesus juga disibukkan, Tuhan Yesus juga mengalami kesulitan, tapi dia menjadi contoh bagi kita pada pagi hari ini supaya dia tetap tenang. Kesulitan yang satu adalah mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan cara berpikirnya, mengandalkan kekuatan kemampuan yang ada dalam dirinya. Tapi kesulitan yang satu yang dihadapi oleh Tuhan Yesus saat itu adalah mengandalkan tuntunan Tuhan. Dia menunggu perintah dari Bapa. Waktuku belum sampai. Saatnya pertolongan pasti akan datang. Saat panik, saat kesulitan, saat persoalan sedang kita hadapi, tapi kita tetap tenang dan percaya. Dilukiskan oleh kesibukan yang dikerjakan oleh Marta adalah satu bukti atau satu perwujudan akan ketidakpercayaan Marta, sehingga kesulitan yang diambil oleh Marta adalah kesulitan yang sebetulnya hal yang tidak perlu menurut Tuhan, tetapi kesibukan dan kesulitan yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus saat dia menghadapi persoalan perjamuan kawin dan karena yang kehabisan air anggur, dia tetap tenang dan menantikan, menunggu akan waktunya Tuhan. Jadi menunggu waktunya Tuhan, menunggu tuntunan dari Tuhan, sehingga saat kita tenang dan tinggal tetap percaya, kita tetap kuat untuk terus melangkah dalam jalannya Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, sehingga nanti pada saat kita tenang dan percaya, kita kuat, tuntunan Tuhan terjadi dalam hidup kita, dalam usaha, dalam pekerjaan apapun yang sedang kita hadapi. Kita menunggu tuntunan dan pimpinan Tuhan, dan di situ nanti jalan keluar Tuhan pasti akan memberikan jalan buat kita. Saya memang akui, untuk tenang percaya
dan berserah itu satu hal yang perlu kita latih terus dalam hidup kita, supaya kita tetap tenang, terus kita percaya dalam segala keadaan. Tetap percaya Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa iman kita harus teguh Bapak Ibu, untuk supaya kita tetap bisa memegang dan menerima semua janji-janji Tuhan. Hati kita harus tetap teguh, iman kita harus tetap teguh, walaupun kita dalam posisi yang terjepit, tapi kita tetap harus teguh. Kita tetap harus ada seruan dalam hati kita, Tuhan tolong, aku tidak mampu untuk melakukan ini semua. Saat kita merasa tidak mampu dan merasa tidak mau menggunakan kekuatan dan pikiran kemampuan kita sendiri, di situ Tuhan akan bekerja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita bisa tenang, Raja Daud hanya mengatakan dalam Mazmur pasal yang ke-62, Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua, sini dikatakan Bapak Ibu kasih Tuhan, Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, Raja Daud dia mengatakan untuk bisa tinggal tenang, ada dua ayat yang saya sampaikan. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, di sini dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi hanya dekat Allah saja. Raja Daud tidak mengandalkan tenangnya itu karena dia memiliki pasukan yang banyak. Walaupun musuh yang sedang dihadapi adalah musuh yang sangat besar, yaitu Raja Saul, Daud hanya seorang diri dan beberapa ratus saja serdadanya. Tapi dia tidak mengandalkan itu saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi Raja Daud hanya mengandalkan dekat dengan Allah saja aku tenang. Ini dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Dekat Allah. Jadi kalau jauh dari Allah, ketenangan itu mungkin terganggu. Dalam perjanjian lama hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan saya percaya pada perjanjian baru ini kita hidup dalam Roh Kudus yang tinggal dalam kita. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Satu Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini perjanjian baru Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita sedang hidup dalam bahwa Roh Kudus. Allah memutuskan untuk dia tinggal dalam kita. Kalau dalam perjanjian lama tadi hanya dekat Allah saja tenang, dan dia mengandalkan Allah. Tapi saat dekat, Allah bisa jauh juga, dan ketenangan itu terganggu saat Allah jauh dari dia. Tapi dalam perjanjian baru, kita hidup bahwa Roh Allah memutuskan untuk dia tinggal dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat kita hidup dalam perjanjian baru ini, kamu adalah rumah dari Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi untuk kita bisa tenang, dua hal yang saya sampaikan. Hanya dekat Allah saja di perjanjian lama, dan di perjanjian baru ini adalah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, kunci untuk kita bisa tenang dan percaya hanya karena Allah tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Sebab itu saya katakan tadi, dengar-dengaran itu adalah satu hal yang penting. Saya sering tidak dengar-dengaran, sehingga kadang salah dalam mengambil langkah.
Tetapi saya percaya pada pagi hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan adalah orang-orang yang Roh Kudus tinggal dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dan tetap dengar-dengaran untuk bisa tinggal tenang dan tetap percaya dengan iman yang teguh dan tetap tenang karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi jangan kita takut dalam menghadapi apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Yang menjadi kerinduan Tuhan adalah supaya kita tetap tinggal tenang di dalam Dia. Sebab dengan kita tetap tinggal tenang, kita bisa berdoa. Walaupun saya sudah tidak kuat lagi misalkan berlutut, kadang-kadang sakit lutut saya misalkan berlutut, tapi dalam keadaan berbaring pun, saya dulu kalau teleponnya adik Sefanya kalau dia sudah, kalau berlutut kadang-kadang sakit lutut ini, oh tidak apa-apa, kalau dia berbaring, asalkan hati tetap terus berseru kepada Tuhan dan selalu merindukan Tuhan, sebab Roh Kudus ada tinggal dalam kita. Jadi Bapak Ibu kasihan Tuhan, untuk kita tetap tinggal tenang dan percaya hanya dekat Allah saja. Dan hal yang kedua, kita sedang hidup dalam perjanjian baru, di mana kita adalah rumah dari Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam kita, supaya kita tetap percaya, tetap tenang, sehingga kita memperoleh tuntunan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan itu akan memberikan jalan keluar saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Kita dituntun oleh Tuhan. Dan iblis tidak suka sekali lagi hal ini. Sebab kalau kita tidak tenang, kita menjadi tergesa-gesa dan kita salah mengambil langkah, sehingga kita tidak mengalami tuntunan dan pimpinan Tuhan, sehingga persoalan yang kita hadapi tidak menghadapi jalan keluar. Tetapi dalam perjanjian baru, kita hidup bahwa kita menjadi rumah dari Roh Kudus yang tinggal dalam kita, dan kita terus dipimpin, dituntun oleh Tuhan, dan boleh mengalami jalan keluar dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi seringkali yang menjadi kesadaran kita adalah kita hanya disibukkan oleh perkara-perkara yang di luar. Kita disadarkan hanya kita sibuk dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak sadar bahwa Allah tinggal ada di dalam kita. Sebab itu kalau saya ingat di sini acara ada doa pagi, ada persekutuan, doa rumah tangga dan sebagainya. Saya yakin percaya itu adalah hasil dari pekerjaan Allah di dalam kita. Karena dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-16, Filipi pasal 3 ayat yang ke-16, Filipi pasal 3 ayat yang ke-16, dikatakan di sini, Filipi pasal 2 ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa setia, bisa hadir di doa pagi, bisa hadir di setiap acara ibadah, itu karena Allah yang mengerjakan di dalam kita. Jadi Allah tidak hanya tinggal di dalam kita dan terus hanya tinggal, tapi Dia bekerja. Dia mengerjakan, di sini dikatakan, Dia mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita bisa hadir di doa pagi, itu adalah pekerjaan Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Kalau Bapak Ibu boleh hadir pada pagi hari ini dalam ibadah, dalam mendengar firman, dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Dia, itu karena Allah yang bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi tetap pertahankan. Dia tidak hanya tinggal, tapi Dia bekerja, Bapak Ibu.
mengerjakan di dalam kamu pekerjaan yang baik maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk kita tetap tinggal tenang, kita sadar bahwa Allah tinggal dalam kita. Kita tidak hanya sadar akan perkara-perkara yang di luar, akan hal-hal kebutuhan yang bersifat jasmani dan kesibukan sehari-hari dalam hidup kita, tapi kita sadar bahwa Allah tinggal di dalam kita dan Dia bekerja di dalam kita. Dan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 tadi di sini dikatakan, karena hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Jadi Dia mengerjakan, tidak hanya mengerjakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, baik kemauan, baik pekerjaan, kemauan untuk kita hadir di kebaktian, kemauan untuk kita hadir di doa pagi. Itu saya yakin itu pekerjaan dari Allah. Kemauan untuk kita selalu berseru kepada Tuhan bahwa aku tidak mampu, itu adalah pekerjaan dari Allah yang bekerja di dalam kita. Dan Dia akan meneruskan. Di sini dikatakan, Dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Dia yang akan meneruskan sampai kepada akhir, pada hari Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetaplah setia, tetaplah dengar-dengaran, tetaplah tenang dan percaya Bapak Ibu. Pertahankan itu terus, tetap tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya yakin kuat, saya percaya yakin kuat, karena ada Allah yang tinggal di dalam kita. Kita menjadi rumah Roh Kudus sehingga kita bisa tetap kuat. Tetapi ada peringatan Rasul Paulus dalam kitab Galatia pasal 3 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan ada satu peringatan dari Rasul Paulus. Kitab Galatia pasal 3 ayat yang ketiga. Kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Atau tidak perlu saya baca, saya ingat itu. Kamu yang sudah memulai dengan roh, siapakah yang merasuk kamu sehingga kamu yang dimulai oleh roh diakhiri dengan daging? Jadi dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Jadi kita sadar, walaupun ada Allah, kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus yang tinggal dalam kita, iblis tidak bisa menggoyahkan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Asal kita dengar-dengaran, terus mau dituntun oleh Tuhan. Yang bisa mengalahkan Roh Kudus, yang bisa mengalahkan, melemahkan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita adalah diri kita. Sebab ada dua kekuatan dalam hidup ini. Selain kekuatan Allah yang tinggal dalam hidup kita, adalah kekuatan daging kita sendiri. Sering saya katakan bahwa hati berkehendak, tetapi tubuh itu lemah. Jadi selain ada kekuatan roh yang bekerja untuk selalu menuntun kita, memimpin kita, bekerja di dalam kita untuk kita setia dalam berdoa, intim dengan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, selalu rindu dekat dengan Tuhan, sebab itu memang menjadi kerinduan Tuhan. Ada kekuatan daging yang digunakan oleh iblis ini, baik melalui pikiran, melalui perasaan, melalui kehendak, untuk kita lemah. Sebab dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 3, nanti kita baca saja di rumah. Siapa yang merasuk kamu sehingga kamu yang memulai dengan roh diakhiri dengan daging. Jadi ada kekuatan roh dan ada kekuatan daging. Hanya kekuatan daging kita, hanya kekuatan manusiawi kita ini yang bisa melemahkan pekerjaan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Tetapi saya percaya pada siang hari ini kembali kita diingatkan bahwa kita adalah rumah Roh Kudus.
Dan selalu ada pergumulan dalam hidup kita antara roh dan daging. Sekali lagi saya katakan, iblis tidak bisa mengalahkan roh yang ada di dalam kita. Yang bisa melemahkan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita hanyalah daging kita ini. Sebab itu peringatan keras dari Rasul Paulus, kamu yang sudah memulai dengan roh, kenapa mengakhiri dengan daging? Jadi jangan sampai kita ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang sudah Allah memutuskan untuk Dia mau tinggal dalam kita, kita menjadi rumah dari Roh Kudus, supaya Roh Kudus tinggal dalam kita dan terus akan menuntun, memimpin langkah hidup kita. Tetaplah tenang dan tetap percaya, memiliki iman yang teguh, dengar-dengaran akan firman Tuhan, sadar bahwa Allah itu ada dalam kita. Tapi kita juga memiliki kekuatan daging yang akan menarik kita jauh dari Tuhan, yang akan menarik kita jauh dari rencana dan tuntunan pimpinan Tuhan. Sebab itu diingatkan sekali lagi oleh Rasul Paulus, supaya kita tetap tinggal tenang. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan di sini, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 katakan, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan kepada kita, supaya kita menguasai diri kita. Menguasai diri kita adalah kita tetap tenang dalam percaya, supaya kamu dapat berdoa. Jadi kerinduan Tuhan adalah supaya kita punya waktu di doa pagi, di doa hari-hari, dalam seruan hati kita, Roh Kudus yang mengeram. Walaupun kita tidak mengucapkan, tapi roh yang ada di dalam kita ini terus berseru kepada Tuhan untuk sebagai satu erangan yang tidak terkatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi sekali lagi Rasul Petrus di sini juga mengatakan bahwa kuasai diri, jadilah tenang supaya dapat kamu berdoa. Jadi kenapa iblis tidak suka kita tenang? Karena dalam tenang kita kuat, di dalam percaya dan tenang kita kuat. Karena apa? Kita bisa berdoa. Di sini dikatakan supaya kamu tenang dan dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, baiklah kita jaga roh yang ada di dalam kita adalah satu pribadi. Dia menginginkan supaya kita tetap dengar-dengaran. Kita dengar-dengaran. Kita dituntun oleh Tuhan. Kita tidak melakukan tindakan yang tergesa-gesa. Kita tidak mengambil keputusan yang salah karena tergesa-gesa. Karena iblis maunya supaya kita ini tergesa-gesa, dikatakan tadi dalam kitab Amsal. Kita tidak memiliki pengetahuan yang baik, sehingga kita mengambil langkah yang keliru, tergesa-gesa. Khawatir, terlalu sibuk, seperti Martha. Tapi baiklah kita menanti waktunya Tuhan. Sibuk mencari nafkah, sibuk dalam pekerjaan, dalam usaha, tapi dalam tuntunan Tuhan. Bukan sibuk mencari nafkah dan dengan segala kegiatan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita sibuk mencari nafkah dalam pekerjaan, tetap dalam tuntunan dan pimpinan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Tetap tenang, tinggal percaya, di situ terletak kekuatanmu. Jadi sekali lagi diingatkan dalam kitab Nabi Yesaya, jangan kita enggan. Sebab akhir dari kalimatnya juga, tetapi kamu enggan. Jangan sampai Bapak Ibu kasih Tuhan, kita yang bisa melemahkan Roh Kudus. Daging ini yang selalu tubuh kita yang lemah, yang selalu mau ditarik untuk selalu jauh tinggal dari Tuhan dan dekat dengan firman-Nya, untuk selalu ada dalam hati kita.
Sebab dari pujian maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Jadi biarlah kita terus menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan kita menjadi lemah, tapi tetap percaya, tetap memiliki iman. Sebab iman adalah berasal dari firman, dan firman itu juga pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi kita yakin, saya yakin jemaat yang dikasih Tuhan terus akan tetap tinggal tenang, karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita, yang terus akan menuntun memimpin langkah hidup kita. Dan kita bisa berdoa, memiliki waktu-waktu yang sangat indah, baik itu doa pagi, doa di rumah, mesbah doa. Itu adalah satu kerinduan yang sudah dikerjakan Allah di dalam kita. Jadi tidak hanya Allah tinggal dalam kita, tapi Dia bekerja dalam kita untuk memberikan kemauan kita selalu dekat dengan Tuhan. Saudara bisa hadir di tempat ini pada sore, pada siang hari ini. Itu adalah hasil dari pekerjaan dari Allah yang bekerja dalam hati dan hidup kita, sehingga kita boleh datang hadir di tempat ini. Itu adalah hasil dari pekerjaan Allah. Jadi sekali lagi, jadilah tenang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan tetap percaya, dengar-dengaran selalu akan firman Tuhan, supaya kita tetap dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Mazmur pasal 131 ayat yang kedua. Di sini dikatakan ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Mazmur 131 ayat yang kedua. Mazmur 131 ayat yang kedua. Di sini dikatakan Mazmur 131 ayat yang kedua. Sesungguhnya inilah menjadi kerinduan Raja Daud. Aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapit berbaring dekat ibunya. Ia seperti anak yang disapit jiwaku dalam dirimu. Jadi Raja Daud menenangkan dirinya dan mendiamkan jiwanya di dalam Tuhan. Bagian kita adalah menenangkan diri dan tetap tinggal dalam Tuhan. Itu menjadi bagian kita. Bagian Tuhan Dia sudah menyelesaikan. Seperti tadi saya katakan, Dia yang kaya sudah rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia yang mulia sudah menjadi hina, supaya kita yang hina menjadi mulia. Dan Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Sudah selesai, itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah membawa diri kita untuk tetap tenang. Jiwaku menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapit berbaring dekat ibunya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, biar ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk tetap mencari dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah adalah cari Allah. Tetap tinggal tenang dalam Tuhan, karena Tuhan tinggal dalam kita. Tetap dengar-dengaran, karena apa? Yang dikerjakan Allah dalam kita adalah selalu mau dekat dengan Tuhan. Dalam kitab Filipi tadi yang saya sampaikan, bahwa Allah yang mengerjakan di dalam kita kemauan. Jadi Allah tidak hanya tinggal, tapi Dia memberikan kemauan dalam hidup kita untuk membaca firman, untuk berdoa, punya waktu berdoa. Sekali lagi saya katakan, doa pagi itu berat Bapak Ibu, dimulai dari 4:30. Itu kalau bukan dari pekerjaan kemauan Allah yang mendorong hati kita, dan bagian kita adalah melangkah menurut apa yang menjadi kehendak dan pimpinan tuntunan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Jadi kalau kita bisa doa pagi, kita bisa meluangkan waktu-waktu
yang diam duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti Rasul Petrus tadi katakan, tenangkan dirimu supaya kamu bisa berdoa. Itu adalah pekerjaan dari Allah, dan Allah akan mengerjakannya itu sampai selesai. Dia sudah memulai pekerjaan yang baik. Bapak Ibu pada minggu ini sudah melakukan pekerjaan yang baik, dan saya yakin sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, Bapak Ibu Saudara dan saya akan terus diberkati Tuhan. Pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu akan terus diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Karena sudah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah melangkah menurut kemauan yang sudah Allah kerjakan dalam hati dan hidup kita. Jalan dari Allah adalah jalan yang sempurna. Dia akan terus memimpin langkah hidup kita sampai langkah yang terakhir. Saya percaya pada sore ini, bagian kita adalah menenangkan hati, jiwa, dan hidup kita. Tetap tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Jangan mau kita diganggu oleh daging kita, untuk kita tidak mau berdoa, untuk kita tidak mau membaca firman. Jangan mau diganggu oleh itu. Terus dengar. Allah yang bekerja di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, yang terus akan mengerjakan pekerjaannya. Rencananya sempurna. Dia terus bekerja sampai kepada akhirnya. Secara sempurna Dia akan menyelesaikan. Jadi Dia yang sudah tinggal dalam kita untuk kita menjadi rumah Roh Kudus, Dia yang akan mengerjakan juga Bapak Ibu. Bukan hanya tinggal, tapi Dia yang bekerja, memberikan kemauan untuk terus kita tetap tinggal dalam tuntunannya dan pimpinannya, sehingga hari lepas hari kita boleh mengalami jalan dari Allah, jalan yang sempurna itu. Langkah-langkah hidupmu hari lepas hari, rencana-rencana ke depanmu hari lepas hari akan terus dipimpin oleh Tuhan sampai dengan sempurna. Tuhan akan menyelesaikannya, dan itu adalah pekerjaan Allah yang tinggal dalam kita melalui Roh-Nya yang kudus yang tinggal di dalam kita. Saya sampaikan di sini secukup ini. Waktunya sudah 45 menit dengan tidak terasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan saya minta tolong WL musik untuk maju ke depan. Boleh kita menyanyikan pujian, buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan penjualan kita tanah diam. Biar Dia yang mengerjakan menurut maunya Tuhan, dan kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya minta tolong WL